gini Uni. Ya, iya Pak. Bang Edis mengucapkan terima kasih bahwa Mm-mm. Uni sama Bang Nandar telah mendukung Kristen gitu nih. Ya, oke. Bilang sama Edis ya. Edis, kami mendukung Edis juga. Semangat Edis memberitakan bahwa Yesus punya Tuhan dan hamba Tuhan. Sampaikan ke Edis ya. Sampaikan kepada Edis, saya dan Yonatan Nandar mendukung Edis menyebarkan ajaran soteriologi iblis TV, yaitu penyalipan karya iblis. Satu-satunya yang berkarya adalah iblis itu di Kristen. Jadi kami support itu. Sampaikan ke Edis ya Bang. Kami mendukung Edis. Semangat Tapi Edis. tapi Uni Repa masih plan kalau Nandar sangat mendukung kami. Terima Ya kasih nggak ya, apa-apa. bilangin sama Nandar. Saya kan perempuan, boleh pelin-pelan. Perempuan itu dengan dibenarkan dengan kepelin-pelanannya. Emang ada perempuan yang bisa dilarang dengan kepelin-pelanannya? Itu. Ya, sabarkan ke seluruh alam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Oh, egois banget. Ya iyalah, emak-emak. Tanya aja Bang Ardiansah, istrinya egois nggak? Selamat pagi kakakku. Ya, Pagi. ya semua manusia itu punya ego, itu betul itu. Tapi kan beda-beda orang tuh beda-beda cara untuk menanggapinya. Kalau saya sih menanggapinya ya sebuah perbedaan itu ya selama masih menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya mau ngapain? Unirifa menyembah Allah, Bang Zuma, Bang Nandar menyembah Allah. Ini secara pribadi ya, secara pribadi. Meskipun saya berbeda loh pendapat dengan Unirifa mengenai hari mu'alaf itu. Tapi kan kita udah nggak bahas itu ya kan. Iya, Jadi banyak saya perbedaan ikut kita, merayakan. Ya. Ya, saya ikut merayakan teman-teman Unirifa enggak. Tapi dalam Bang Ardiansah konteks tahu nggak pribadi, keputusan saya tadi malam Bang, kerennya apa? Saya ini bermuka dua Bang. Kalau depan Bang Zuma saya ikut Raya Mu'alaf, tapi depan Nandar saya nggak ikut Bang, tergantung situasi. Jadi tanggal 25 Desember nanti saya sama siapa? Misalnya saya di Komel Bang Zuma nih ikut, semangat. Tapi kalau saya tempat Nandar, ya kita nggak ikut. Iya, Kenapa iya. saya benarkan dua-duanya, bermuka dua saya memang. Nah, karena saya nggak mau kehilangan mereka berdua Bang. Saya nggak mau kehilangan mereka berdua, tidak mau terputus kontak dengan mereka berdua gitu loh. Nah, terkait blender, ini mohon maaf nih ya, saya tegas nih ya. Pertama Bang Blender ya betul. ini jarang Nih, ya. Nih bentar
aku izin mute dulu, aku lanjut moderatorku dulu ya. Ini mau masuk siap, ini. Bang. Lanjut. Ya. Yang pertama, saya tidak punya masalah dengan Bang Blender. Selama ini kan kalian lihat saya jarang masuk tempat Bang Blender. Bang Blender pun jarang masuk tempat saya. Berarti kan tidak ada gesekan antara saya dan Bang Blender. Yang kedua, Bang Blender tadi malam juga tidak diundang. Yang ketiga, apa masalahnya kalau kami mengkick Bang Blender? Kekhawatiran kami kita bertengkar. Oh, saya harus minta maaf sama Bang Blender. Ya ada kewajiban nggak gitu? Kan nggak ada kewajiban. Gimana Saya nanti nggak. dirayakan hari mualaf itu, Pak? Tergantung nanti. Kalau kalian Aku mau ikut. janganlah kalian pemakan babi, nggak boleh. Itu cuma khusus untuk orang-orang Islam aja. Kan aku mau mualaf. Jangan dulu mualaf. Banyak kali orang mualaf loh. Yang 6% aja menuju 5%. Tunggulah dulu, sabar Mau dulu. kawin lagi, makanya aku mau mualaf. Oh jangan, kau berkulup. Nggak ada perempuan yang mau sama kau, bau. Banyak Orang yang Kristen nggak mungkin bisa poligami. Ini naksir sama kakak ini karena aku Ya kau yang mau sama aku nggak mau sama kau, jijik. Nanti- Kulupnya nanti busuk, kupaksakan, nanti miskin. kupaksakan. Wah, Kristen memang pemerkodok guys. Kalau kita nggak mau diperkodok kita guys. Inilah Aku bukan Kristen, Kristen, teman. aku Konghucu. Teman-teman, demi untuk bisa memperkodok perempuan, dia ngaku Konghucu. Ngeri Konghucu teman-teman. malah Kristen apa Kristen? Teman-teman, dengarkan. Si John ini pernah ngaku Kristen. Demi ingin memperkodok dan memaksa saya, dia lebih memilih jadi Konghucu sekarang. Iyalah, mau Kalau gimana caranya karena mualaf? Aku mau kawin lagi. dustaku kemuliaan kalau karena dustaku kemuliaan Tuhan semakin melimpah, kenapa aku dihakimi? Nggak boleh dihakimi dia sebagai pendusta, karena itu dibenarkan dalam agamanya. Jadi inilah kelakuan anak-anak dewa. Jangan Aku mau salahkan kawin mereka. lagi. Iya, kau betuli dulu kulup kau yang busuk itu. Ya, dengarkan baik-baik. Si John ini otaknya memang cuman Udah aku betulin. diam dulu. Si John ini teman-teman anak Tuhan. Jangan pernah kalian hujat. Kenapa? Pertama, ketika dia ingin menikmati vagina, dia rubah agamanya dulu. Ya, dirubah agamanya dulu. Padahal dia Kristen. Yang kedua, bahkan dia nggak tahu diri, miskin, muka jelek, nggak sanggup, pengen pula menikahi wanita lain. Inilah anak-anak dewa. Pokoknya kalau kalian mengaku anak Tuhan, kalian itu bisa bebas melakukan apapun. Saya nggak mau paksa saya. Kalau perlu ngaku jadi Konghucu dulu. Inilah kelakuan. Jangan marah kepada mereka. Bisa jadi mereka ini sesuai dengan keyakinannya ada roh Tuhan dalam dirinya. Maka setiap dusta yang mereka ucapkan, kekurang ajaran yang mereka lakukan di tempat kita, Jangan di-mute, bukan aku takut, Bang. aduh, iya takut kali aku loh, takut aku. Artinya si John ini anak dewa yang dibimbing oleh roh pneuma hagiosnya. Jangan salahkan dia ya. Aku cinta loh, aku sayang. Birahi dia. Nah, birahi dia. Jadi burungnya lagi tegang itu teman-teman ya. Si John itu burungnya lagi tegang. Jadi jangan diajak, karena nanti bukan cuma saya yang bisa diperkakas dia. Bang Ardiansa pun diincar sama dia nanti. Karena kalau anak dewa nih kalau udah birahi guys, ayam aja diembat. Jadi hati-hati ya. Kalian kalau dekat-dekat dengan anak dewa, lihat-lihat. Kalau kalian tengok agak berasap, agak birahi, itu hati-hati, menyingkir. Lubang dubur kalian nggak aman ya. Hati-hati terhadap kalian yang umat Islam yang duduk dekat anak-anak dewa. Kalau kalian tengok dia sudah mulai birahi, hati-hati, takutnya nanti dubur kalian nggak aman ya. Ya, aduh, takut saya takut John sama kamu John, nanti kamu perkakas saya. Waduh, mukaku kan bener kan, saya bilang kan, saking manisnya saya, muka saya tuh menimbulkan birahi. Aduh, besok memang bener juga kata Bang Zuma, pakai masker dek, wajahmu tuh manis dek, nanti dipandang orang birahi orang. Ternyata Bang Zuma bilang tuh bener, cuman adiknya ini aja yang agak bandal, pakai cadar dibuka. Kenapa oten-otennya nengok muka saya aja birahi gitu loh ya. Takut saya teman-teman ya, takut diperkodok saya. Nanti kalau diperkodok saya, waduh, hamil anak Teos ya guys, hamil anak Teos, hamil anak cucu Teos nanti. Astagfirullahaladzim, na'udzubillah min zalik. Jangan gitulah dek. Masa demi kamu ingin merendahkan saya, kamu ngaku-ngaku Konghucu? Itu dusta itu. Yesus tidak pernah mengajarkan berdusta. Dalam kitab Torah, apa kata kitab Torah? Tidak boleh bersaksi dusta. Kenapa kok nggak malah mengikutin itu?
Saya tahu kamu Kristen. Saya sudah tahu betul kamu Kristen. Kamu pernah naik di komal saya. Lalu kamu memfitnah agama Konghucu, seolah-olah kamu mengatakan bahwa lihat nih, kalau sudah jadi Konghucu nanti birahian nih. Nanti kalau saudara kita Konghucu lihat kan tersinggung mereka. Masa agamanya dijadikan alat untuk memuaskan hasratmu? Janganlah begitu. Tidak boleh. Nanti malah semakin yakin orang kalau agama yang kamu imani itu salah. Mukamu aja batak kabel, ya. John Tarta Bere Kembaren, ya. Batak atau apa nih? Beneran. Beneran birahi dia. Aduh. Birahi dia. Birahi dia, teman-teman. Duh, kalau ada birahi ini susah, teman-teman. Jangan berdiskusi dengan orang birahi. Saya takut dia lagi ngomong tangannya sebelah mencoli, teman-teman. Takut nauzubillah min dzalik ya. Mohon maaf ya. Takutnya tangannya pegang burung satu, terus dia ngomong sama kita. Ya terus ini Rifah. Terus ini Rifah kata, saya dijadikan fetis. Masa saya dijadikan objek seksual? Nggak seru banget. Masa kayak gitu? Pas dia ngomong sama saya, terus Uni Rifah, terus katanya, masa iya saya dijadikan objek seksual? Na'udzubillahi min dzalik, la ilaha illallah, astagfirullahaladzim. Nggak banget. Takut diturunkan takut, ya takut lah John. Nanti kalau tanganmu sebelah megang burungmu, terus kau ngomong sama aku, mendesah-desah di sini. Nggak usah naik lah John, geli jijik aku ya. Maaf ya John ya. Saya lagi nggak tertarik. Saya tidak tertarik menjadi objek seksualnya kamu. Halo Pak Egi. Aduh nih, udah nih, makasih nih. Awas dubur terancam. Makasih. Ya hati-hati ya, dubur-dubur teman-teman semua hati-hati ya. Kalau ada John hati-hati pegangin duburnya. Kalau perlu kasih lakban duburnya teman-teman ya. Saya tidak mau nanti teman-teman kalau kentut bunyinya gitu ya. Enak kalau bunyi kentut. Berarti masih klepnya masih kuat. Tapi kalau teman-teman udah kayak Elia nanti kentutnya berserak nanti. Jadi pas jalan cepirit, kasihan. Hati-hati ya supaya duburnya aman damai. Ikat pakai pakai karet atau kalau perlu pakai klep ya. Kasihan nanti dikejar John. Soalnya John kalau kalian nggak mau kasih dubur kalian dipaksa sama dia. Aduh, ngebayang bibir saya kayak dubur bibir aku. Astagfirullah, gelasnya gede banget. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah perempuan malas ya, ngambil gelas aja malas, pada depan tuh ada gelas tuh. Gimana bunyinya? Jangan gitulah John. Bang Ardiansa itu nggak suka sama cowok. Jangan kau kejar-kejar. Udah John, gak usah naik John. Jujur John, aku tidak apa-apa orang. Tidak apa-apa, tidak ada orang naik ke sini kalau yang naik itu kayak si John ya. Diincar. Kata dia, aku pengen memaksakanmu katanya. Maksudku, waduh, dia bawa pula ayat nanti. Jangan melawan orang yang jahat kepadamu katanya. Rifa, ikuti Yesus katanya. Apa John? Jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Kenapa? Karena aku akan berbuat jahat kepadamu. Pasrah kau katanya. Waduh, anak-anak dewa. Pinter anak-anak dewa ini ya untuk mendapatkan keinginannya ya. Dia bawakan kita Injil kan. Rifa, ikuti Yesus. Apa itu John? Jangan melawan orang yang jahat kepadamu, melainkan apabila ditampar pipi kiri kasih kanan. Terus John, ya lakukan itu Rifa, karena aku ingin berbuat jahat kepadamu. Waduh, disuruh pasrah aku. John, aku tuh mau diperkodok John, tapi jangan dengan oten. Aku jujur John, aku kalaupun mau diperkodok tuh milih-milih John. Kalau aku mau memperkodok dan diperkodok, aku juga milih-milih lah. Ya minimal ya ganteng-gantengnya kayak apologet Islam gitu loh. Ya kan? Minimal kalau diperkodok sama apologet Islam nggak rugi. Nanti pun kalau hamil anaknya ganteng-ganteng. Diperkodok sama oten, John, pertama kau masukkan penyakit. Bau. Woi. Kedua John, muka kotak hidung petak, kayak mana anakku John bersaudara dengan babi nanti bentuk mukanya. Yang ketiga, ya kan, kamu ketika lagi dalam kesulitan meminta kepada Tuhan yang pernah mati. Jadi aku nggak yakin doanya dikabulkan. Dan mending diperkodok sama apologet Islam lah. Ujung-ujungnya kan Tuhannya Allah. Apa mau jadi minta kepada Tuhan pencipta alam semesta. Ya, saya milih-milih Bang Ardi. Kalaupun yang memperkodok milih-milih lah.
Ya, ini saya juga pernah ditanya sama Oten nih. Jadi gini, pertanyaannya itu ini dia niat menghujat sini ya. Ardiansa, siapa yang menyuruhmu bersunat? Loh, saya jawab dengan polos. Kan saya sunat waktu itu kan kelas 6 SD ya, kelas 5 ya kan. Ya saya jawab yang nyuruh sunat ya orang tua saya lah. Bener kan? Orang tua Iya, iya. saya lah. Nah, terus dia tanya, loh, bukan nabimu rupanya. Loh, kalau kelas 6 SD mana tahu saya. Ya kan orang tua saya yang nyuruh sunat. Terus Iya. kemudian ditanya lagi, apa fungsinya kamu bersunat Ardiansa? Dia pengennya itu aku jawabnya dari Mila Ibrahim gitu kan. Tapi aku nggak jawab gitu. Aku jawab gini, kenapa kamu sunat Ardiansa gitu kan? Kenapa? Ya saya jawab biar nggak bau lah. Emosi nih, emosi lu. Kok gitu jawabannya lu? Kenapa Tapi itu emang? jujur. Enggak. Karena kalau Bang Ardiansa bilang, kenapa kamu dulu bersunat? Karena saya mengikuti perintah Allah. Bohong Bang Ardiansa. Kenapa? Dia masih kecil, dia mana tahu perintah Allah pada waktu itu. Iyalah. Tapi kalau ditanya kenapa orang tuanya Bang Ardiansa menyunatkan Bang Ardiansa, maka bisa dijawab orang tuanya mengikuti sunnah atau mengikuti perintah Islam. Itu baru make sense. Tapi kalau Ardiansa kenapa kau disunat waktu itu? Ya aku mana tahu, kan aku yang disunat orang tua aku gitu. Bener jawabannya, sesuai dengan esensi. Maka Bang Ardiansa tidak berbohong. Islam itu betul-betul esensial kalau bicara teman-teman. Kalau teman-teman lihat Rasulullah itu yang difitnahkan sama si army Yesus itu, Rasulullah itu bilang begini loh, aku tidak tahu apa yang dilakukan kepadaku setelah ini. Itu Rasulullah nggak tahu, karena memang setelah kita mati itu Rasulullah tidak diberitakan secara eksplisit struktur apa yang akan dihadapi. Tapi Rasulullah diberitahukan sesuatu yang memang yaumil hisab, kiamat, azab kubur gitu-gitu. Tahu, tapi Rasulullah kepada dirinya dia tidak tahu apakah dia nanti akan dipeluk malaikat Jibril, apakah dia nanti dipertemukan dengan Sayyidah Khadijah. Itu yang dia tidak tahu. Artinya omongan dari apa yang disampaikan dalam Al-Quran dan hadis itu tepat seperti realitas. Itu yang disebut dengan kebenaran, sesuai dengan realitas atau kebenaran koheren atau koresponden. Makanya itu bisa dikatakan benar, argumennya sesuai gitu loh. Tapi kalau umat Kristen, aku anak Tuhan katanya. Anak apa? Aku diangkat Tuhanku jadi anak. Kapan? Oh, ada di Bible katanya. Jadi bohong semua itu omongan kalian. Coba. Pertama buka mulut dah bohong. Nih aku izin turun dulu ya nih. Siap, Bang. Belum selesai soalnya nih. Oke, Siap-siap. thank you ya. Good luck, sukses Bang Ardiansa. Salam buat istri tercinta dan anaknya udah gede aja, anaknya Bang Ardiansa. Udah bujang aja. Padahal dulu ingat banget bayi-bayi masih debat-debat. Nanti jadi pendebat itu karena waktu istrinya hamil, bapaknya udah debat-debat. Teman-teman ya, waktu istrinya proses kehamilan itu sampai anaknya besar lahir, itu bapaknya udah debat-debat. Nah, insya Allah anaknya nanti jadi pendebat internasional. Amin. Pendiskusi internasional. Gitu. Ya, jadi gitu ya John ya. Naikkan aji. Wah, dia mau liatin kulupnya teman-teman. Naikkan aku biar aku kasih nampak. John, nggak tertarik kami di sini John. Nanti nggak bisa makan orang-orang di bawah John. Tengok teman-teman. Saking dia betul-betul birahinya, dia pengen memperlihatkan alat vitalnya ke kita. Aduh John gini loh John ya. Minimal kalau kau, aduh aku pernah trauma John. Ada Oten mabuk di Komal Nandar, dibukanya celananya. Sejak itu trauma aku teman-teman. Betul kata Kores, kayak risol basi. Waduh kataku, waduh. Apakah gara-gara ini aku tidak akan lagi menikah? Tapi kan ini punya Oten. Oh ya lupa ya, nggak mungkin ini. Kataku, wah, kayak menjijikkan sekali bentuknya punya Oten ini ya. Ya, waduh, kayak risol basi kataku kan. Mual aku guys, trauma aku 2 hari 2 malam. Ada videonya itu beredar itu di YouTube. Oten buka celana dalam, dia liatin kulupnya sama kita. Waduh, nggak selera makan 5 hari 5 malam nih. Maaf buat teman-teman yang mau makan siang ya. Teman-teman di Indonesia jam berapa sekarang WIB? WIB jam berapa sekarang? Kasih tunjuk ke Elia Jonggi aja, doyan pidong dia. Sama kelakuannya gitu. Sebelas ya, 11.06. Oh jam 11. Oh iya.
Ya, betul betul. Betul. Nengoknya, wah, kataku, wah, trauma. Aku beneran trauma, guys. Jadi kepikiran kayak gini, kok aku pernah nikah soalnya nggak kayak gitu pula, kata aku. Kok bisa-bisanya? kayak lintah, kalian tau nggak lintah, anggapnya lintah ini lintah kurang pigmen. Aduh ya Allah. Gini. Saya usul dari mualaf diganti hari lahirnya akal sehat aja Uni. Udah nggak apa-apa, biarkan tetap menjadi hari mualaf menurut Bang Zuma dan kawan-kawan. Biarkan itu haknya mereka, jangan begitu ya. Biarkan apa yang menjadi, kita tuh punya hak. Bang Zuma berhak, teman-teman yang lain berhak, kita pun berhak. Saya sudah bilang, kalau saya ada di Komal Yonatan Nandar, saya ndak ikut. Kalau saya berada di depan Bang Zuma, saya ikut. Jadi saya ini memang nggak mau kehilangan mereka berdua. Saya maunya ikut mereka berdua. Nah, jadi untuk supaya saya aman, ya tergantung situasi kondisi. Kalau lagi sama Bang Zuma, ore ikuti, bawa. Kalau lagi sama Nandar, tidak, saya tidak ikuti. Apakah saya berdosa? Tidak. Kenapa? Ya itu kan bukan dusta itu, tapi kan itu pilihan gitu. Iya ya, ngeri kali ya. Kak Cicit nengok juga ya. Trauma nggak gara-gara nengok kulup itu? Sama seperti kita diajak makan sama teman, ya sudah mulai retak. Enggak lah, mana ada retak. Yang retak itu, sorry aku, yang saya lihat itu justru saya disadarkan oleh Allah. Netizen yang mensupport kita, mendukung kita selama ini, yang bahkan menghargai kita tanpa mereka kenal dengan kita, itu bisa dalam waktu 1 detik membenci kita hanya karena kita tidak bisa mengikuti mau mereka. Jadi di sini saya belajar bahwa bahkan teman terbaik yang dekat kita pun bisa membuat kita susah, teman-teman. Saya benar teman-teman, ada orang yang di enggak, saya berhak loh memilih siapa yang harus saya dengarkan. Oh tapi kan dia teman akrab Uni. Iya, tapi apakah semua harus saya dengarkan pendapatnya? Tidak, nggak masalah dong. Wah, Bang Zuma gimana? Ya kan nggak mesti juga. Kalau saya beda pendapat sama Bang Zuma kan nggak apa-apa. Uni bilangin sama pemegang obeng di channel YouTube kalau dikritik jangan ngeband seenaknya. Itu hak mereka, Bang. Bang, kadang gini loh, Bang. Kadang kita tuh harus tahu diri juga, Bang. Kalau kita komen di YouTube orang itu mau ngeband kita tuh urusan dia gitu loh. Kalau kita nggak mau di komal dia ya jangan di situ. Misalnya, Bang. Nini mohon maaf Nini, pendapat aku selalu berusaha objektif loh. Aku memposisikan diriku sebagai pemilik YouTube. Aku juga kadang dikritik sama orang yang menurut aku nggak ini dan aku tidak sesuai dengan itu, aku ban loh. Tadi malam aku ngeban orang Islam 2 loh teman-teman. Dia bilang bahwa Nandar itu cari muka katanya. Loh, Nandar cari muka? Dari mana dia tahu? Dia udah kenal Nandar kah? Itu saya tersakiti dengan komentar itu loh. Sebagaimana saya tersakiti ketika orang menghujat Bang Zuma, saya tersakiti ketika jujur ada orang yang mau adu. Iya, ada yang mau adu saya memang, Bang. Nggak bisa saya diadu, Bang. Saya dibenci orang, saya biarin, tapi saya nggak akan benci orang. Saya lihat tadi malam itu di YouTube. Saya tahu tuh orang Islam. Dia bilang begini, Nandar cari muka katanya. Hah? Apakah dia sudah tahu dengan Nandar? Kok Nandar dikatakan cari muka? Saya blok dia, dan saya ban dia, saya ban. Kenapa? Ya YouTube saya ini
saya hadiahkan untuk umat. Lah kalau umatnya nggak mau nonton, ya ngapain? Ini sama seperti saya nggak mau ikut apa, ya sudah nggak apa-apa, dan itu hak saya gitu. Jadi begitu teman-teman ya. Tenang Bang Muana, sulit mengadu domba saya dengan banyak orang Bang Muana. Agak sulit mereka harus berusaha dulu semaksimal mungkin. Karena saya kalau udah benci nggak perlu diadu domba, benci aja. Saya kalau udah benci sama orang nggak perlu diadu domba. Kalau benci aja gitu loh. Tidak perlu mengadu domba saya. Kalau saya udah benci, saya akan benci. Tapi benci itu pun nggak boleh. Di Islam itu kita tuh punya kebencian. Di Islam itu aja kita nggak bertegur sapa, dikasih waktu maksimalnya 3 hari. Habis itu nggak boleh. Maka terhambat kita masuk ke dalam surga sebelum kita berdamai dengan saudara sesama Islam kita. Saya takut masuk neraka. Masa saya berani-beraninya menantang Allah? Gitu. Iya, begitu. Saya tidak berani teman-teman. Saya mau menentang. Nah contoh kayak blender, saya tidak ada masalah dengan blender. Saya selama ini memang sering masuk blender, kan enggak, saya sekali aja. Blender juga nggak jarang masuk di kamar saya. Terus urusan saya dengan blender harus bermasalah apa? Oh tadi malam Uni kan ada yang kick blender di grup Uni. Ya betul, alasannya kan jelas. Kan waktu terjadi pengkikan itu kan alasannya jelas. Karena kami tidak mau terjadi provokasi di antara kita karena sudah ada aman. Wah berarti Uni menuduh blender memprovokasi. Kan saya bilang saya takut. Saya khawatir Bang Blender nanti tidak tanpa sadar argumennya membuat kami emosi. Makanya saya turunkan. Wah berarti Uni komanya koma tai. Ya nggak apa-apa, jangan tonton. Wah berarti Uni tidak. Ya udah tinggalin saya. Kan gampang. Berarti Uni tidak mau bersama blender. Ya pun kalau saya nggak mau sama blender terus kenapa? Masa saya harus dipaksa? Berarti ini adalah benci API. Lah saya API, kok benci API? Berarti ini egois. Emang kan gitu. Gitu. Kan gitu. Gampang kok. Saya aja mengharamkan komal Islam. Saya ada loh komal Islam yang saya tidak mau masuk ke dalamnya. Tapi saya tidak sebut-sebutkan namanya kan. Gampang kok. Karena kan nggak semua orang juga mau masuk komal saya. Banyak orang Islam yang nggak mau komal saya. Jangan masuk di komalnya Rifa, dia egois. Emang kan dari dulu saya bilang gampang kok. Buktinya saya kalau ada orang Islam yang naik ke tempat saya nggak bawa dalil, saya turunin. Gampang kok. Wah egois. Lah memang kan saya bertanggung jawab dengan komal saya. Gampang kok. Wah berarti Uni ini nggak satu circle dengan blender. Emang kan saya nggak pernah satu tempat sama blender. Wah berarti Uni benci blender. Lah alasannya apa benci blender? Blender nggak pernah melarikan duit saya, blender nggak pernah ganggu hidup saya. Ada dan nggak adanya blender saya tetap hidup. Gampang kok. Tapi blender marah sama Uni. Ya biarkan saja, dia kan manusia, boleh marah. Masa nggak boleh marah blender? Gampang kok. Tapi Uni membuat umat terpecah. Kok saya yang membuat kalian terpecah, yang memecahkan diri kalian? Kok saya yang dituduh? Gampang kok. Tapi Oten yang framing Uni. Oten kita berdamai aja di framing, apalagi gitu. Gampang kok. Gitu aja kok repot. Gampang kok. Uni keras kepala. Ya kalau nggak keras kepala saya gimana nggak terlindungi otak saya? Gampang kok. Santai saja, Uni dan Bang Blender tetap saudara kami. Betul, kita saudara. Wa ummatukum ummatan wahid. Ya, gampang kok. Tapi saya tidak bisa disuruh diam ketika saya melaksanakan hak saya. Saya mau ngomong apa di room saya selagi tidak menyinggung orang, masa mau dihalang-halangi? Nggak bisa kan, sudah bilang saya paling tidak bisa diintervensi. Saya tidak suka dijajah pemikiran saya itu teman-teman. Bagi saya, sedekat apapun kalian dengan saya, kalian tidak berhak menjajah pikiran saya. Makanya saya dari dulu tidak suka dijajah sama orang. Memberi nasihat itu bukan menjajah loh guys. Memberi nasihat itu diawali dengan kata, ya saya cuma ngasih tahu nih. Lah kalau saya tidak terima nasihatnya, jangan dipaksa saya harus ikuti nasihatnya. Itu namanya menjajah. Itu sama kayak Oten. Gampang kok. Uni bahas papeda rohani. Wah, saya tuh mencintai, saya jujur ya, saya tuh punya apologet idaman. Sorry, bukan idaman ya, idaman almantiki kali ya. Saya punya apologet idola tuh. Saya mengidolakan Bang Loding. Kenapa? Karena ada ilmu yang saya dapat, metode diskusi Bang Loding ini adalah dia menyentuh titik ujung hatinya orang-orang Kristen.
Dia coba, tapi jangan kalian, kalau dia udah tersinggung tuh sama kayak saya itu, ngamuk juga dia. Ya namanya Bang Loding, manusia pasti ada kilafnya. Nah, itu Papi Gembala juga lebih dewasa. Papi Gembala kan lebih dewasa dalam pemaparan, nggak gampang, nggak sumbu pendek, dia nggak gampang terpancing. Saya mau belajar tuh sama orang begitu. Nah, saya mengidolakan Bang Zuma karena retorikanya, ilmunya. Saya mengidolakan Yunan Andar karena kepolosannya. Saya mengidolakan Natali karena kecantikannya, kemanisannya, karena ketegarannya. Saya mengidolakan Bang Faruk dengan retorikanya juga, kecerdasan berpikirnya. Saya mengidolakan Jimen dengan semangatnya. Ya, mengidolakan para mu'alaf seperti Al-KTP dengan saat ini ya, dengan pergerakannya. Gitu. Semoga nggak dicabut segala kemudahan Uni selama ini karena sikap arogan Uni. Ya, dicabut juga nggak apa-apa, gampang kok. Yang mencabutkan Allah. Masa Allah mau mencabut nikmat ke saya bisa tolak? Nggak bisa lah. Nggak bisa. Kalau Allah sudah mencabut, lagi pula arogan itu hak kok. Yang tidak boleh itu sombong, arogan itu boleh. Saya harus arogan kepada orang-orang yang tidak tahu siapa saya, yang sok ngatur saya, harus arogan saya. Kalau nggak arogan, saya merendahkan diri kepada mereka yang bisa jadi saya jadi kebola dicucuk hidung, saya ikut. Uni harus gini, Uni harus gini. Emang kau siapa? Harus arogan lah. Enak aja, perempuan Islam nggak boleh arogan. Justru perempuan Islam tuh harus arogan, ya. Kalau nggak arogan nanti diinjak-injak harga dirinya sama orang-orang yang, oh saya harus ngikutin semua orang. Emang kita harus menyenangkan semua orang? Enggak lah. Senangkan dulu lah diri kita. Nggak bisa. Dan kalau Allah sudah mencabut nikmatnya kepada saya, emang saya bisa tolak? Enggak lah. Mana bisa saya tolak? Gitu loh. Gampang kok. Kan saya sudah bilang, dicintai sama manusia itu hal yang yang tidak kekal, ya. Bahkan ada tuh Imam Syafi'i itu, sombong kepada orang sombong itu sedekah. Kalau ada orang sombong kepada kita, bahkan Imam Syafi'i mengatakan boleh. Tapi sombong dalam makna Islam adalah menolak kebenaran. Selagi kebenaran yang disampaikan orang itu jangan kita tolak. Yang disampaikan Bang Zuma benar, terima. Yang disampaikan Nandar benar, terima. Itu saya. Makanya saya kedua-duanya saya benarkan. Wanita itu memang nggak boleh lemah lembut, harus tegas. Ya ndak Uni? Betul. Kalau dalam kondisi seperti saya, karena kondisi saya sedang berperang. Masa saya berperang tak tusuk? Saya lagi berperang nih sama Oten nih. Tak tampar, tak tusuk. Gak bisa lah. Gak bisa begitu. Namanya berperang itu ya baku hantam. Enak aja saya harus berperang. Jangan begitu, nanti adik sakit. Mana boleh. Gas, hajar, hantam. Karena kita lagi berperang. Emang ada gitu. Nabi Muhammad ketika berperang tuh berlembut-lembut begitu. Janganlah. Pedangnya Nabi Muhammad itu pedang loh, tebas kepala langsung hilang gitu loh. Emang pedangnya Nabi Muhammad itu untuk apa? Kalian pikir pedangnya Nabi Muhammad itu buat gaya-gayaan apa? Didesain pedang itu supaya memudahkan agar orang yang mau mengganggu kita luput kepalanya. Gitu loh. Perempuan nggak bisa diatur kau. Bapak kau aja nggak bisa ngatur aku. Mama kau pun nggak bisa. Memang kau siapa ngatur aku? Bapak kau aja nggak bisa ngatur aku. Tuhan kau aja nggak bisa ngatur aku. Iyalah. Kau perempuan sok kau. Dikatakan sok sama Oten nggak masalah. Daripada kau ngaku-ngaku anak Tuhan padahal kau keluar dari selangkangan wanita. Kau keluar dari vagina lubang sempit, lalu kau mengaku anak Tuhan. Lebih baik aku kau tuduh sok, dikatakan sok sama orang songong kayak kau, itu bukan hinaan. Gampang kok. Kau pula mau ngatur aku. Bapak kau aja nggak bisa ngatur aku. Gampang kok. Iya. Bapak kalian aja Kristen nggak bisa ngatur aku. Tuhan kalian aja nggak bisa ngatur aku. Ya. Datang Yesus ke Komalaku misalkannya. Rifa, siapakah engkau kurios? Akulah Tuhan yang kau aniaya. Kapan pula aku menganiaya, kataku kan? Debat aku di situ kan. Belum masuk lagi dia menginjili aku, ngaku-ngaku sebagai Tuhan. Perkara dia mengaku aku aniaya aja, berdebat aku sama dia. Kapan aku menganiayamu? Tunjukkan data waktu di mana tempat berlakunya. Nah, sibuk dia kan nyari data kan. Ya nggak usah dibahas itu katanya. Pokoknya kau barang siapa yang telah menganiaya muridku maka kau telah menganiaya aku. Nah, ngomonglah dari tadi. Berarti diakui ya kalau aku dianggap
berarti muridmu merasa teraniaya sama aku, berarti keren gitu. Maaf Uni, jangan terlalu besar hatinya karena ilmunya. Anda yang menuduh saya besar hati karena ilmu saya, mungkin karena Anda memiliki kemampuan menilai hati orang lain. Kalau saya tidak merasa membesarkan diri saya karena ilmu, Anda mungkin karena saya tidak sependapat dengan orang yang Anda cintai, Anda menuduh saya. Ya, setahu saya menasehati orang di depan publik itu merendahkan orang lain, berarti Anda menuduh saya besar hati. Karena menurut Anda saya harus dinasehati begitu. Nih saya nih menasehati teman saya nih, kamu jangan bersundal lah. Berarti saya mempercayai dia bersundal. Berarti ketika Anda mengatakan Uni jangan besar hati, ya berarti Anda menuduh saya besar hati. Ya nggak apa-apa, itu kan menurut Anda. Saya gampang kok. Wah Uni sombong banget. Ya, saya otak Paulus kau. Ya nggak apa-apa dikatain otak Paulus sama penyembah Tuhan beranus, nggak apa-apa. Ya, kau misalkannya pecinta manusia beranus. Manusia beranus itu bukan cuma Yesus. Kata Allah dalam Quran, orang Yahudi itu penyembah apa? Penyembah rabi-rabinya. Jadi ada kau mencintai satu orang, gara-gara orang gak sependapat dengan orang yang kau cintai, lalu kau hina orang lain, berarti kau penyembah manusia beranus. Nggak bisa bapak kau ngatur-ngatur aku walaupun kau Islam sekalipun. Kau bukan siapa-siapaku. Donatur aja nggak bisa ngatur aku, apalagi kau. Yang boleh mengaturku suamiku, bapakku, abangku, ulama-ulamaku. Bang Zuma boleh ngatur saya karena dia ulama saya. Kata Bang Zuma, dek jangan gini dek. Siap komandan, laksanakan. Kau bukan siapa-siapaku, kenal juga enggak sama kau. Apalagi kau pula yang mengetahui isi hatiku. Pernah kau tidur sama aku? Gampang kok. Hanya karena aku tidak sependapat dengan orang yang kau ikuti, terus kau maki-maki, terus aku harus minta maaf sama kau gitu. Nggak bisa. Kita tuh independen, kita tuh bebas dan merdeka. Perempuan otak Paulus, kau dikatai perempuan otak Paulus sama penyembah manusia beranus, itu bukan hinaan. Ya, dia mau menggambarkan kalau dia Islam bang. Gini loh, ini kan Kristen ini mau adu domba kita. Jadi dia seolah-olah tuh orang Islam, bahwa dia pengikut Bang Zuma gitu loh. Sebenarnya gitu, dia mau memframing kita seperti Bang Muana bilang. Bang Muana aja yang Kristen tahu tuh, ini mau diadu domba. Susah dia mengadu domba saya. Siapa yang mau saya berantemin? Nggak ada yang berani saya berantem sama apologet tuh. Ya gitu. Gitu. Gampang kok. Dengar teman-teman ya, manusia itu dinamis. Kolbu itu di tangan Allah, bisa berubah-ubah. Kalau hari ini kita dicintai, otak Paulus kau 25 Desember tetap hari mu'alaf, ya nggak apa-apa. Sejak kapan aku mau merubah tanggal 25 Desember hari mu'alaf? Gampang kok, rayakanlah. Masalahnya apa? Ya udah, memang iya kata Bang Zuma tanggal 25 Desember. Teman-teman ya, kata Bang Zuma tanggal 25 Desember tetap hari mu'alaf. Ya support Bang Zuma teman-teman ya. Tapi kalau depan Bang Zuma saya ikut, depan Nandar saya tak ikut. Nah itu gampang kok. Gampang kok. Hari murtad kapan? Tiap hari ya. Hari murtad Indonesia tiap hari ya. Mungkin aja tiap hari. Prof Rifa, kick itu otak gugu. Nggak apa-apa bang. Bang, kalau kita tidak siap mental diserang, dihina, dinista, maka kita tidak jujur dengan diri kita. Karena ketika kita sudah hadir di ruang publik, penilaian itu kepada netizen. Netizen mah bebas. Cuman ya saya juga bebas menanggapi. Gampang kok. Kau ditantang sama Bang Blender, takut aku sama Blender. Aku nggak sehebat Blender. Ya kalau Blender mau ngomong sama aku naik ke sini. Kalau aku takut sama Blender karena ilmuku tidak setinggi Blender. Ya, aku takut berdebat dengan orang Islam, aku takut. Ya, buat pengikut Blender, kalau kalian bilang aku bodoh, iya, aku lebih bodoh dari Blender. Blender lebih berilmu dari aku. Gampang kok. Wah, pengikut Bang Blender maki-maki aku. Nggak apa-apa. Gampang kok. Kalau Bang Blender mau nantang aku ya silahkan. Mau nantang apa? Ya aku lebih dulu ngaku lah kalau aku kalah. Nggak sanggup lah. Masa mau melawan orang Islam? Kalah lah aku. Ya, nggak terlawan sama aku. Ya, begitu.
Wah, Bang Blender marah sama aku. Ya biarin, itu kan setiap orang punya hak. Gitu. Begitu teman-teman ya. Semakin kita semakin kita menunjukkan independensi kita, menunjukkan bahwa kita ini bukan orang yang bisa diatur, semakin panas Kristen. Karena Kristen itu kan pengennya kita diatur mereka gitu. Kan Oten yang pengen mengendalikan kita. Nah, saya tidak bisa. Islam itu tidak gitu bro. Kami Islam satu pendapat. Hal yang krusial kita satu pendapat, tapi hal yang furuk kita berbeda, dan itu tidak masalah. Kenapa adu-adu orang? Iya, kenapa? Jangan diadu-adu lah orang. Adu aja anak domba tuh, ya, anak domba tuh. Tadi pagi Bang Zuma terlihat menilai negatif terhadap orang yang beda pendapat tentang hal semalam itu. Nggak apa-apa, itu hak Bang Zuma. Kita hargai Bang Zuma, ya. Hak kembalikan kepada orangnya. Penilaian ada pada sisi Allah. Allah yang maha tahu mana benar mana salah. Terkadang pendapat kita menurut kita benar bisa jadi salah. Terkadang menurut kita pendapat kita salah bisa jadi benar. Maka hak menghakimi ada pada Allah. Perbedaan adalah anugerah. Perpecahan itu yang harus kita hindari. Daripada saya berpecah dengan teman-teman Islam, lebih baik saya apa? Nyanyi guys. Nyanyinya apa guys? Nah, nyanyinya gitu ya. Kau kasihku, kau sayangku, ku sanjung wajahmu di kayu. Kau dipaku seperti hantu terlalu. Usah bimbang, jangan ragu, sayangku hanya untukmu. Walau jauh dari ragaku, namun engkau tetap di kalbu. Jeng jeng jeng. Yeshua kekasihku, jangan menangis sayang, kasih. Yeshua engkau dipaku, cintaku takkan pernah layu. Karena tak sepadan, karena tak sebanding, sehingga kita begini. Oh Yeshua, percayalah, cintamu ku bawa mandi. Kau kasihku. Assalamualaikum Pakcik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang ya? Apa yang kurang? Pitch control oke tak? Apa Bang Zumi? Assalamualaikum Uni. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Jangan ngejek-ngejek aku Bang Zombie. Bang Zombie ini kalau naik nih jatuh mental Anda nih. pernah intervensi Uni. Lanjut aja. Bukan intervensi, Sambil ngejek makan ya. abang. Abang bilang tadi suaraku. Udah tahu suaraku tuh. Repa. Hai, ya. Cengkoknya Uni belum dijumpa. Gini, Repa. Dia punya cengkok. Hai Repa. Heeh. Bang Edis mengucapkan selamat kepada Uni Repa sama Nandar telah mendukung Kristen. Iya, Kami terima bukan kasih. menunggu Kristen dia begitu. Iya. Berusaha domba Bang kami. Edis mengucapkan selamat kepada Bang Nandar sama Uni Repa telah mendukung. Kau sekali lagi boleh Bang Zombie? Bang Zombie boleh menilai nanti apanya yang kurang ya. Minum tengok, bukan main lagi gelap nih. Kata orang tua-tua zaman dulu. Kata orang-orang tua zaman dulu, tak boleh anak gadis minum. Aku kan bukan anak gadis. Ya jadi Lanjutlah. Oten ya. Lagu itu Lanjut lebih ya. bermanfaat daripada Iya. lepasnya spesies hama. Kau kasihku, kau sayangku, ku sanjung wajahmu hantu. Dari jauh kau terpaku terlalu. Usah bimbang, janganlah ragu, sayangku hanya untukmu. Biar jauh
dari ragaku, namun engkau tetap di kolbu. Yeshua apalagi? Apalagi? Tunggu sebentar. Silakan. Ini kita lagi hiburan nih teman-teman. Uni makan lah Uni. Sudah tadi tuh makan ikan goreng. Oh, Kan ikan goreng, ikan Goreng. selar. Saya goreng ikan selar. Apa anak manusia? Sedap itu. Sedap. Anak manusia apa? Silakan, kita tunggu anak manusia bicara. Ini biasanya kalau bicara nih punchline-nya pecah nih, terguncang seluruh alam semesta. Biasanya kalau anak-anak dewa bicara itu lubang dubur kembang kempis semua. Halo. Ya gini Uni. Ya Pak. Bang Edis mengucapkan terima kasih bahwa Uni sama Bang Nandar telah mendukung Kristen gitu nih. Ya oke, bilang sama Edis ya. Edis, kami mendukung Edis juga. Semangat Edis memberitakan bahwa Yesus punya Tuhan dan hamba Tuhan. Sampaikan ke Edis ya. Sampaikan kepada Edis, saya dan Yonatan Nandar mendukung Edis menyebarkan ajaran soteriologi iblis TV, yaitu penyalipan karya iblis. Satu-satunya yang berkarya adalah iblis itu di Kristen. Jadi kami support itu. Sampaikan ke Edis ya Bang. Kami mendukung Edis. Semangat Edis. Tapi Uni Repa masih plan kalau Nandar sangat mendukung kami. Terima kasih Enggak apa-apa. bilangin sama Nandar. Saya kan perempuan, boleh plan. Perempuan itu dibenarkan dengan keplin-planannya. Emang ada perempuan yang bisa dilarang dengan keplin-planannya? Itu. Ya, sabarkan ke seluruh alam ya. Kami berdua mendukung Edis yang mengatakan bahwa Yesus punya Tuhan. Ya. Kata Bang Edis, kalian kami Kristen membedakan. Nggak dengar suaranya. Nggak dengar suaranya. Setahu aku Nandar nggak mendukung Kristen. Nggak ada itu, toleransinya kan kalian kuat, makanya kami berterima kasih kepada Uni Repa sama Bang Nandar telah tidak mendukung API itu. Kami mendukung APII kok. Mendukung dan tidak mengikuti dan tidak ikut serta itu berbeda diksi. Kami mendukung APII karena APII adalah salah satu lembaga perapologetan yang dipimpin oleh Bang Zuma yang dikhususkan untuk melindungi para mualaf dan orang anggota APII. Kami mendukung pergerakan mereka. Begitu. Aduh. Ya, Uni bagus tidak sependapat dengan si Juma itu nih. Saya sependapat dengan Bang Zuma. Dia kan mengganggu hari raya kami Uni. Ya kalian terganggu karena kalian udah ganggu duluan. Kalian jangankan Bang Zuma merayakan hari mualaf, Bang Zuma Bang Zuma live aja kalian terganggu. Kami berterima kasih dengan kepada keberadaan kalian Bang Zuma. Iya, dengan keberadaan Bang Zuma kalian terganggu, apalagi Bang Zuma merayakan hari mualaf. Jangankan kalian, Tuhan kalian aja terganggu mungkin, ya. Jadi memang gitu. Siapa bilang saya tidak mendukung Bang Zuma? Kan saya bilang kalau di depan Bang Zuma saya ikut, kalau depan Nandar saya ikut, saya dukung dua-duanya. Asik saya orangnya mah, gampang kok. Apalagi? Pokoknya saya mendukung Uni sama Nandar telah. Ya saya mendukung Edis ya. Oh siapa bilang kau kurang ajar, kau bilang aku goblok, aku APII ini weh antu blau. Aku nih APII, aku masih terdaftar di APII sebagai sekretaris untuk Maluku Utara. Aku hantam. Ini lebih toleran sama Kristen kan, jadi terima kasih. Semua toleransi, Bang Zuma toleran, nggak pernah Bang Zuma ganggu kalian. APII toleransi banget. Dulu waktu APII memberikan, nggak ada. Mana pernah Bang Zuma memusuhi kalian? Kalian itu ketakutan dengan Bang Zuma. Lalu kalian tuduh Bang Zuma memusuhi kalian. Bang Zuma itu saking Bang Zuma sayangnya dengan kalian, Bang Zuma mengajarkan kalian Bible kalian. Kurang apa cintanya Bang Zuma kepada kalian coba? Saking Bang Zuma itu sayang kepada kalian, dia coba sadarkan kalian supaya kalian tidak masuk neraka. Kalian bilang Bang Zuma memusuhi kalian.
Bang Zuma itu melakukan itu karena kecintaannya kepada hamba-hamba Tuhan supaya bisa kembali ke fitrahnya. Kalian ini dikasih ilmu bilang orang memusuhi kalian. Emang parah nih Oten nih. Oni Repa, pokoknya kami sepakat sama kalian berdua untuk tidak ikut dari Zuma itu. Ya Uni ya. Ya. Dukung terus kami ya. Enggak, ngapain dukung lu? Enggak mungkin saya mendukung penyembah makhluk. Na'udzubillahi min dzalik, saya mendukung orang-orang mengatakan Tuhan terkutuk, Tuhan punya anak. Kok mau mendukung Kristen? Orang saya di sini mau mendukung Yesus kok. Yeshua, kekasihku, Tapi cintaku akan tolerannya Uni sama kuat. Diskusi aja bang. Itu ada temanya kitab suci. Saya Tetap sesat. gak sepakat sama Uni, gak sepakat sama Bang Zuma. Biasa aja bang. Saya mau bikin hari raya sendiri. Besok saya bikin hari raya zombie di musola. Ini lebih parah lagi. Bang Zombie lebih parah lagi guys. Serang dia guys. Dia nggak sepakat sama Bang Zuma, nggak sepakat sama Nandar guys. Wah parah nih, mau bikin sekte sendiri nih. Saya gak Mau bisa makar ini. intervensi. Iya, Bang sama aku saya lah mau bikin sepakat. hari raya sendiri. Hari raya zombie. Aku mau bikin hari peringatan juga lah. Bang, aku juga mau bikin peringatan lah. Hari peringat. Bang, aku mau bikin hari peringatan janda sedunia, boleh nggak? Apalah ini? Hari peringatan janda sedunia, boleh nggak? Teman-teman yang janda-janda Saudara juga kumpul. Uni, saya Iya. merayakannya di rumah saya di musola Yesus Kristus. Musola Wah, aku- namanya. Musola Aku mau Yesus. merayakan juga lah hari janda Repa. internasional. Apa? Bang. Boleh saya Apa, beri Bang? saran? Boleh saya beri saran? Ada Boleh saya telepon beri bentar. saran ke Uni? Sama Bang Wan sama Bang Zombie dulu, ada telepon. Ya, saya beri saran ke Repa gini. Kalau itu sama Zuma, jangan ikutin Repa. Zuma itu kehendaknya sendiri, makanya kamu tegas, jangan diikutin lagi ya. Repa ini sama Nanda sebentar lagi ya. Bang Zombie, silakan Bang Zombie. Bang Zombie. Bang Zombie. Bang Zombie. Rencana hari raya zombie sedunia tuh kapan rencana? Mepet-mepet aja Uni, setelahnya tanggal 26 gitu. Jadi mereka Aku juga udah mau habis ngerayain makanan, hari janda. saya udah masih banyak makanannya gitu. Jadi bisa datang ke rumah saya ya. Saya bangkit hari itu. Itu tanggal berapa itu? Assalamualaikum Bang Nandar. Salam Bang Wan. Ini teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Hey Nandar, wabarakatuh. Sambil makan. Nandar, terima kasih ya telah toleran sama kami. Kalau Suara gua tidak sependapat dengan Zuma, jangan diikutin Zuma itu ya Nandar ya. Apa sih nih? bobok siapa ini? Apa sih anak manusia? Ya, assalamualaikum Nandar. Bagaimana? Ini ada tamu nih, kita sapa nih. Kita fokus. Oke. Aku sinyal buruk, wifi-nya mati. Ya, assalamualaikum Nandar. Nandar, Israel. Blender Aduh. sama Zuma tuh itu dihajar aja. Kau Kok pikir gak bawa kami saja ya, taruh anak stand? manusia? Ya.
advokasi. Dikira dia kita Kris, dihajar-hajar. Iya. Kami bukan Bang Kristen. Juma itu guru kita, ngawur aja, hujar-hajar. Ngawur. Iya, enak aja kita mau. Gak mana sanggup aku. Kau pikir tak berani aku lawan Bang Zuma? Nggak berani lah aku. Halo Israel. Halo Israel. Halo. Halo Israel. Israel. Tidak ada suara, turun dulu aja, nanti naik lagi. Ada ilmu yang mau saya sampaikan teman-teman ya. Pertama, ada permintaan-permintaan. Ini saya tidak bahas tentang apa yang ini ya. Saya membahas ilmu nih, kaidah ilmu nih. Ada orang-orang membicarakan kepada saya, jangan dibahas ini di publik ini. Saya kadang bingung ya. Ustadz Wafi mengajarkan kepada saya begini loh. Saya kan punya guru ya. Ustadz Wafi itu salah satu guru saya. Ustadz Wafi menyatakan sesuatu yang terjadi di publik justru pembahasannya di publik. Tapi kalau sesuatu itu adalah polemik atau perbedaan di internal, itu memang tidak boleh dipublish. Tapi sesuatu yang di publik justru di publik. Jadi maaf, saya tidak bisa mengikuti permintaan orang-orang untuk jangan bahas sesuatu itu di publik. Loh, kan memang di publik. Konteks permasalahannya kan permasalahan di publik. Jadi memang harus di publik. Jadi buat teman-teman semua yang tidak sepakat dengan saya, ya enggak apa-apa. Saya tetap ikut guru saya. Gus Wafi mengajarkan boleh kok. Ketika permasalahan itu go public, maka pembahasannya pun boleh di publik agar orang yang menonton itu tidak lama-lama bersalah paham gitu. Ya. Gitu. Seperti itu guys. Sepertinya itu internal nih. Buat teman-teman di bawah yang tidak tahu apa yang dimaksud dengan pembahasan publik dan internal, nanti jangan debat sama saya tidak mau debat sama kalian ya. Ya. Atau kalau memang mau gini, Islam itu gini, dinamis. Kalau kepentingannya untuk edukasi dan kalian berani naik ke sini dan berdebat diskusi sama saya kasih tempat nih hari ini. Nah, itu saya tuh. Tapi siap-siap diri kita untuk dihakimi oleh banyak orang. Asal jangan kita merendahkan diri masing-masing. Tapi betul-betul ini ya, betul-betul memberikan paparan yang argumentatif ya, yang betul-betul paparan yang ilmiah ya. Misalnya dia teman-teman nih bahwa menurut saya Uni tidak perlu membahas di publik. Oke, saya minta tolong masukkan unsur masalahnya dengan dalil yang ada. Baru enak, baru edukasi buat biar publik juga menilai untuk pembelajaran ke depan. Ayo, saya tunggu. Saya tidak menantang, saya hanya menghimbau. Mana tahu ada yang bisa merubah pikiran saya gitu. Kalau nggak mendukung, mending diam aja. Kau membawa polemik. Memang hidup itu polemik. Kalau kau nggak mau polemik, kau mati aja. Nabi Muhammad itu juga mau polemik di Jazirah Arab. Kau pikir Nabi Muhammad itu tidak mau polemik? Kau pikir ketika Nabi Muhammad datang itu tidak berpolemik orang-orang? Itu di komentarnya nih. Kau membawa polemik. Ya, kehidupan kau aja lahir ke dunia ini aja udah polemik, bro. Kalau nggak mau berpolemik ya jangan di dunia lah. Nanti di surga kita nggak ada polemik. Nanti kita bersama-sama di surga ya, nggak ada polemik kita ya. Yang namanya hidup itu ya polemik. Tapi cara kita menghadapi polemik seperti apa, kan begitu. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.